Pemirsa, tindakan pelecehan yang terjadi di ruang percakapan grup di media sosial memunculkan pertanyaan terkait kemungkinan sanksi pidana bagi para pelaku. Untuk membahasnya kita akan berdiskusi dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang Prof. Jamin. Selamat siang, Mbak Gema. Iya, Prof. Jamin, memang kan untuk bukti dari percakapan yang dilakukan oleh 16 pelaku di UI ini kan hanya di ruang chat begitu ya. Prof, apakah bisa dikenakan sanksi pidana dan menggunakan pasal apa? Apakah UU ITE atau TPKS ke depannya? Ya, tentu berdasarkan putusan MK tahun 2024 dan juga mengatakan bahwa percakapan di grup ya yang mengena kepada pribadi, pelecehan kepada seseorang itu juga dapat dikatakan sebagai ruang publik. Jadi grup itu adalah ruang publik ya, grup WA itu adalah ruang publik. Nah, ruang publik apalagi kalau itu di screenshot lalu disebarluaskan. Ya, itu juga bagian dari suatu ruang publik. Jadi perbuatan yang melakukan pelecehan baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan di ruang publik itu ada sanksi pidana. Nah, sekarang sanksi pidana apa yang dikenakan kepada para pelaku? Tentunya ada dua. Pertama ya tentu terkait dengan Undang-Undang PPKS. Ya, di pasal 5 contohnya di situ ya disebutkan bahwa eh, tindakan-tindakan yang berupa ucapan atau isyarat-isyarat yang merendahkan kehormatan seksual seseorang dikenakan sanksi maksimal 9 bulan. Nah, jadi itu ada sanksi pidananya. Juga termasuk dalam KUHP terkait dengan sanksi pelecehan verbal maupun non-verbal. Ya, ini merupakan bentuk sanksi yang diberikan dalam ranah pidana. Jadi bisa saja terjadi karena yang grup itu termasuk dalam ruang publik. Nah, tinggal bagaimana nanti apa yang menjadi motif yang perlu diperdalam terkait dengan apakah itu hanya candaan-candaan saja ataukah memang merujuk kepada untuk merendahkan martabat eh, subjek yang menjadi korban ya. Jadi contohnya dalam grup itu ada orang tertentu, ada korban tertentu, nama-namanya yang dieksploitasi di situ ya, yang direndahkan martabatnya di situ. Nah, itu pasti akan berdampak sanksi pidana tadi yang seperti saya sebutkan. Baik, sejauh ini kan memang penanganannya masih secara internal ya, Prof, di kampus saja. Apakah sudah layak naik ke kepolisian untuk dilaporkan oleh pihak kampus atau pihak korbannya sendiri? Ya tentu kemerdekaan ruang akademik ya dalam hal ini kampus harus dihargai ya. Apapun keputusan yang diambil nantinya oleh senat akademik ya dari universitas maupun dari fakultas harus dihormati. Tetapi hal itu tidak menghalangi tentunya bagi korban untuk bisa melaporkan ini sebagai suatu perbuatan pidana. Ya, jadi tetap sejalan dari sisi kode etik bagi sebagai mahasiswa dan dari sanksi pidana yang kalau terbuktinya tentu akan berdampak ya bagi eksistensi mahasiswa tersebut di universitasnya. Baik, Prof, kalau nanti terduga pelaku ini akan membuat pembelaan begitu ya, sebagai ini kan hanya eh, pembicaraan secara internal di grup yang private begitu, apakah ini nantinya bisa diajukan juga hanya sebagai pelanggaran etika? Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau chat grup itu tentu apa nggak ada yang privasi karena sudah grup itu lebih dari satu berdua ya, ada 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu sudah bagian dari besar ya, grup besar, ruang publik ya. Nah, tapi kalau yang personal ya chat antar pribadi-pribadi itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu penghinaan di ruang publik. Nah, makanya saya katakan ada putusan MK terkait dengan itu bahwa grup chat, grup Facebook dan segala macam itu masuk ranah ruang publik. Jadi tidak bisa dikatakan privasi. Kalau privasi itu personal ya. Nah, jadi apalagi tentu orang yang menyebarluaskan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menyebarluaskan itu begitu sehingga diketahui oleh umum. Apakah
penyebarluasan itu adalah bentuk laporan yang harus dilindungi karena dia sebagai contohnya ya, dia sebagai kedudukannya sebagai whistleblower ya, artinya orang yang mengungkapkan suatu kejahatan yang harus dilindungi, atau dia punya bukan itu, dia orang lain yang memang mempunyai motif untuk menjatuhkan atau membuat menjadi orang melakukan perbuatan itu terbukti. Kan. Jadi kita harus periksa dulu satu persatu ya, bagaimana karena kalau undang-undang ITE itu ya, yang menyebarluaskan yang kena, menyebarluaskan konten-konten ya, bukan yang membuat juga bisa kena, tapi kalau itu ranah pribadi, begitu nggak bisa, tapi kalau ranah umum, grup chat itu masih bisa dikategorikan sebagai ruang publik. Nah, jadi harus dipilah-pilah ini tentunya ya, karena ini juga kepentingan masa depan mahasiswa ini ya, kita harus hormati juga ya, kasihan juga walaupun kita akui apa yang dilakukannya nggak benar ya, ya sebagai mahasiswa harusnya sikapnya sikap yang nggak seperti itu gitu, tapi semua ada konsekuensinya lah ya atas perbuatannya itu. Baik, Prof. Jamin sebagai guru besar bidang hukum, apa evaluasi Anda untuk para mahasiswa khususnya yang mempelajari hukum begitu ya, agar juga bisa sadar bahwa memang kekerasan seksual bukan hanya tindakan saja, tapi juga percakapan di ranah digital harus tetap diperhatikan. Iya, saya menghimbau ya semua mahasiswa ya, bukan fakultas hukum aja tentunya ya, bahkan di luar juga mahasiswa. Jangan pernah, karena jejak digital sekarang ini sangat dominan dan sangat berbahaya begitu. Jadi jangan pernah Anda melakukan diskriminasi sara ya, seksual di ruang publik berupa chat. Walaupun Anda anggap itu aman karena itu privasi atau grup tertentu yang tidak mungkin keluar, tapi kalau sudah sampai keluar itu tidak akan melindungi Anda ya, tidak akan berbahaya. Jadi sebaiknya kita menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, jangan sekali-sekali merendahkan lah begitu. Baik, terima kasih atas insight-nya Prof. Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Prof. Jamin. Pemirsa, kita akan masuk ke informasi. Untuk sementara itu, publik mengecam perilaku para pelaku kasus dugaan pelecehan verbal. Untuk mengetahui respons masyarakat terkait skandal ini, berikut laporan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Ari Firmansyah untuk Anda. Kasus kekerasan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan. Di Universitas Indonesia, dugaan pelanggaran serius ini memicu pertanyaan besar. Apakah kampus ini benar-benar ruang yang aman bagi mahasiswa? Kami akan mengajak Anda untuk mendengar suara warga, menilai apakah sanksi yang ada cukup memberi efek jera atau justru membuka peluang kasus serupa akan terulang. Dan memang harus ada tindakan hukum yang keras, efek jera supaya ini tidak terjadi lagi. Saya yakin sih insya Allah Universitas Indonesia akan melakukan yang terbaik, yang paling bijaksana untuk kasus ini gitu. Karena memang bukan kasus sepele gitu Kak, memang harus tindakan yang keras. Ya pertama ini unfortunate banget ya, karena melihat mahasiswa, terutama mahasiswa hukum melakukan hal seperti itu menurut saya sangat menyedihkan sekali ya, karena mereka kedepannya kan menjadi para praktisi hukum, tapi mereka sendiri melakukan hal seperti itu ya. Jadi ketika saya tahu berita itu lewat media sosial, saya sangat kecewa sih dan miris juga melihatnya. Untuk sanksinya, kan sebenarnya kemarin saya lihat di berita udah ada sidangnya ya, antara mahasiswa, orang tuanya juga, dan juga dengan para pelakunya. Dari situ mungkin belum di-decide keputusannya apa, tapi kalau saya personally, saya ingin untuk keadilan yang sebesar-besarnya, agar hari ini tidak terjadi lagi di kampus-kampus, terutama bagi teman-teman perempuan ya. Karena itu kan kampus itu seharusnya menjadi tempat yang aman dan safe bagi perempuan, dan bahkan laki-laki juga untuk semua orang, untuk menuntut ilmu. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini pasti akan membuat mereka tidak nyaman sih. Kalau dari aku sendiri sih pengennya yang sanksi setegas mungkin ya, karena aku juga baca sedikit banyak screenshotnya itu yang lumayan, ya kita sebagai cewek kayak kok jadi objek banget gitu loh buat mereka. Jadi kalau aku sih berharapnya pasti DO ya, sama mungkin ya blacklist lah buat dia masa depannya, karena udah lumayan parah ya, mengingat dia juga kan jurusannya hukum, harusnya mungkin dia yang bisa melindungi kita sebagai cewek. Betul, sama. Harapannya sih of course kayak educate your son. Ini bukan, kadang kayak kita sebagai cewek tuh ya we can use anything, we can wear anything we want, but it's just the mindset of the guy aja.
dengan cara berpikiran cowok tuh harus diubah, bukan cewek yang harus ngubah jadi penampilannya. Kasus ini mengingatkan kampus yang seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya. Saat sanksi dipertanyakan, komitmen institusi pun ikut diuji. Sampai kapan mahasiswa harus merasa tidak aman? Dan akankah desakan publik mendorong perubahan nyata? Dari Jakarta, Bian Kesmendap, Arif Firmansyah melaporkan untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.